Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian yang berlanjut bagian keempat. Langsung saja untuk memahami teks bahasa Arab. Ini lam yarmit talabatu talamidati. Bacanya lam yarmit talabatu talamidati. Itu cara bacanya. Lafaz lam yarmi talabatut talamidati. Ya, cara bacanya di bawah Latin supaya terbiasa dengan membaca teks yang tidak ada harokatnya. Maka penting koreksinya di yang tulisan Latin lam yarmi talabatut tilmidati. Kita kaji pelan-pelan. Yang pertama, lam itu huruf harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Itu ada fungsinya sebagai harfu nafyin wa jasmin wa qalbin, yang jadi yaitu kalau yang qalbin merubah dari hal ke mustakbal atau berubah menjadi zaman madi. Kemudian jelas lam itu huruf, ya, huruf. Kemudian yarmi di sini kita teliti, kita kaji, kita analisa sebagai fi'il mudhari'. Kenapa dikatakan sebagai fi'il mudhari'? Karena ada huruf mudhara'ahnya, yaitu berupa ya, yang menunjukkan lil ghaib, mudzakkar ghaib. Kemudian ingat dhamirnya huwa, apabila di depannya itu mudzakkar maka menjadi fa'il. Ingat, dan juga apabila muannas, ya, apabila mudzakkar depannya maka disebut fa'il. Kita lihat nanti lafaz berikutnya. Kemudian fi'il yarmi termasuk fi'il mu'rab karena tidak ketemu dengan nun taukid dan nun niswah. Dan yarmi termasuk mu'tal akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran, yang lam fi'ilnya berupa huruf illat dan akhirnya tidak ketemu dengan sesuatu apapun. Maksudnya alif tasniyah atau waw jama', ya muannas mukhatabah, dan taukid dan nun niswah. Kemudian yarmi termasuk fi'il ma'lum karena tidak mengikuti kaidah majhul, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi kalau fi'il ma'lum berarti membutuhkan fa'il. Dalam konteks ini fa'ilnya adalah lafaz talabatu. Kemudian yarmi ini fi'il muta'addi karena dapat dipasifkan. Maksudnya arti lafaz yarmi melempar menjadi dilempar. Maka dari itu butuh lafaz yarmi sebagai fi'il muta'addi berarti membutuhkan maf'ul. Dalam konteks ini maf'ulnya berupa lafaz
talamidati. Itu kemudian kita kaji lafaz yang kedua, at-thalabatu. At-thalabatu itu isim. Kenapa isim? Karena ada cirinya, yaitu berupa al. Kalau sudah dibaca isim berarti bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Karena lafaz thalabatu adalah tergolong marfu'atul asma, yaitu fi'il, yaitu fa'il, ya, isim yang jatuh setelah fi'il, ya. Ya, at-thalabatu berupa fa'il, berupa at-thalabatu. Tanda rofaknya berupa dhammah karena isim, karena jamak taksir, karena berupa jamak taksir lafaz thalabatu. Kemudian kita lihat yang lafaz berikutnya, at-talamidati. Talamidati itu termasuk isim karena ada cirinya yaitu al. Maka bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Karena tergolong mansubatul asma, yaitu berupa maf'ul bih, disebut maf'ul bih, ya, karena jatuh setelah fi'il muta'addi yarmi dan menjadi objek. Maf'ul bih i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya berupa jar karena berupa jamak muannas salim. Sekali lagi, tanda nasabnya berupa jar karena berupa jamak muannas salim. Kemudian di sini ada catatan penting, ya, tidak semua tak marbutah yang terdapat dalam isim itu menunjukkan muannas. Di samping menunjukkan muannas, juga menunjukkan lil wahdah, menunjukkan arti satu, seperti lafaz syajaratun, sebatang pohon, ya. Kalau syajarun pohon, kalau syajaratun sebatang pohon. Kemudian lil mubalaghah, menunjukkan arti sangat, seperti al-alamatu, sangat alim. Kemudian menunjukkan lil iwad, pengganti dari fa fi'il atau lam fi'il, seperti sifatun dan sanatun. Kemudian nasabi, menunjukkan kelompok, seperti asyairatu, golongan, ya, golongan, bisa golongan asy'ariyah. Nahdiyatu, an-nahdiyatu, misalnya golongan Nahdlatul Ulama. Itu. Jadi seperti itu kajian keempat untuk memahami teks Arab. Lam yarmit talabatu talamidati. Jadi artinya lam yarmit talabatu talamidati, lam ora yarmi mbalang sopo at-talabatu siswa talamidati kepada para mahasiswi atau murid-murid perempuan. Arti Indonesianya lam
tidak melempar, yarmi tidak melempar, tidak akan melempar, at-talabat siswa talamidati kepada siswi-siswi kepada siswi-siswi. Demikianlah kajian keempat, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nafa'anallahu bi ulum fid dharain, amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.